Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Fatana, dan di sini saya akan membahas topik mengenai rekrutmen dan seleksi SDM. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen SDM pada program studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muara Bungu. Pembahasan pertama, rekrutmen SDM. Pengertian rekrutmen SDM. Menurut Henry Simamora, 1997, rekrutmen atau rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan menurut Faustino Cardoso Gomez, 1995, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Menurut Handoko 2001, rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Tujuan rekrutmen. Mengapa rekrutmen penting? Jika organisasi tidak menyediakan jumlah atau mutu SDM pada waktu yang tepat, maka akan mengganggu produksi, pelayanan, atau keuangan. Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Yang kedua, tahapan dalam rekrutmen SDM. Pertama, ada mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan. Yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Yang ketiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. Nah, di bagian menentukan sumber kandidat yang tepat, ada dua alternatif untuk mencari kandidat dalam perusahaan, yakni secara internal, yaitu dari dalam perusahaan, dan bisa juga secara eksternal dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan, maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat tersebut. 4. Memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Metode perekrutan dapat dilakukan dengan sistem terbuka dan tertutup. Metode tertutup yaitu perekrutan itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Sedangkan metode terbuka, yaitu perekrutan tersebut diinformasikan secara luas melalui metode seperti memasang iklan pada media massa, baik cetak maupun elektronik, agar tersebar luas ke masyarakat. 5. Memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. Dilakukan dengan mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka dan meminta mereka mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi. Yang keenam yaitu menyaring atau menyeleksi kandidat. Prosedur seleksi perlu dilakukan jika pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Kemudian, ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi. Nah, metode dalam seleksi ini dibagi menjadi dua, yaitu non-ilmiah dan ilmiah. Metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Metode ilmiah yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi, supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Yang ketiga yaitu seleksi SDM.
Pengertian seleksi. Menurut Biars 2004, seleksi adalah pemilihan individu yang diperkirakan dapat sukses dalam melaksanakan pekerjaan di antara para pelamar. Menurut Scullett 1996, seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi tentang pelamar pekerjaan untuk menentukan siapa yang akan menerima posisi. Adapun tujuan dari seleksi yaitu untuk memilih calon karyawan yang memiliki kualifikasi terbaik dan tepat untuk suatu pekerjaan. Yang keempat yaitu tahapan dalam seleksi SDM. Tahapan dalam seleksi SDM ini terdiri atas 7, yaitu formulir lembaran, wawancara pendahuluan, tes formal, wawancara lanjutan, pemeriksaan referensi, tes fisik, dan keputusan final. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan rekrutmen dan seleksi SDM. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.